Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, mana Tuhan sudah menolong, menyertai, memimpin kami, memberikan kami kesehatan dan sukacita. Kami mengucap syukur, kami boleh beribadah sekolah minggu walaupun secara online, tapi kami percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami, memberkati kami semua. Tuhan Yesus ampuni juga segala dosa dan kesalahan kami, biarlah kami boleh layak di hadapan Tuhan. Kami serahkan ibadah online kami Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kami sukacita dan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya bersama katakan amin. Haleluya. Ada siap memuji Tuhan? Amin. Siapa yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya dan berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita menyanyikan pujian ya dari Terbit Matahari. Semua tahu ya lagunya? Ayo boleh. Semuanya bertepuk tangan. Mau pakai gerakan juga boleh. Haleluya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya adik-adik, dengan pujian ini. Di terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. 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 Biarlah nama Tuhan selalu dipuji dan ditinggikan. Amin. Masih bersuka cita, amin, memuji Tuhan. Kita mau yang pujian dalam nama Yesus ada kemenangan. Nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus
ada sukacita, ada damai sejahtera. Amin adik-adik. Haleluya. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Mari ambil sikap doa, bersikap hati di hadapan Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mainkan satu pujian, mau cinta Yesus selamanya. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami sudah memuji memuliakan Tuhan. Tiba saatnya ya Bapa mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan Yesus, berbicaralah kepada setiap kami, jadikan kami anak yang takut akan Tuhan, mau dengar-dengaran dan taat kepada Tuhan, sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh kami ingat, boleh tertanam dalam hati kami. Berkati juga guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa, Kau pakai dia dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama katakan amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Tante Yuli hari ini. Senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik di dalam ibadah online hari ini. Siapa di sini yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Wah, semuanya sudah siap ya. Yuk, buka telingamu, buka hatimu. Kita mau dengar firman Tuhan. Beri sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus, ya. Nah, sebelumnya Tante Yuli mau tanya dulu nih. Siapa yang tahu ini suara apa ya? Nah, bener banget. Suara burung adik-adik. Apa sih istimewanya binatang burung dengan binatang-binatang lainnya adik-adik? Kalau ikan bisa berenang. Kalau burung bisa terbang adik-adik. Wow, keren. Nah adik-adik, tapi nggak semua burung yang bisa terbang ya. Mungkin karena sayapnya kecil, terus mungkin karena berat badannya terlalu berat sehingga dia tidak bisa terbang gitu ya. Nah adik-adik, pernah lihat nggak burung terbang di angkasa? Wah, kalau lihat itu, wah dia terbang bebas. Senang banget mereka terbang di angkasa ya. Nah, ini ada seorang anak adik-adik. Dia bilang, saya juga mau terbang. Katanya gitu adik-adik. Dia pakai kain di belakang buat sayapnya supaya bisa terbang. Tapi nggak bisa terbang juga adik-adik. Terus dia kepak-kepakan sayapnya. Nggak bisa terbang juga. Dia pernah dengar ada manusia yang bisa terbang. Namanya Superman. Wah, selain itu Superman juga punya kekuatan, katanya gitu. Wah, dia pengen seperti Superman adik-adik. Adik-adik, kalau Superman itu hanya ada di film-film. Jadi itu hanya cerita khayalan, cerita dongeng, cerita yang tidak benar-benar terjadi. Ya. Nah, ini sekarang Tante Li mau tanya. Siapa yang tahu ini gambar apa nih? Nih, yang ada sayapnya, yang ada buntutnya. Iya, betul. Itu gambar pesawat. Nah, adik-adik, kalau pesawat yang buat itu manusia. Diciptakan oleh manusia. Kalau seseorang mau membuat pesawat terbang, dia harus gambar dulu model pesawatnya mau seperti apa. Terus rodanya, mesinnya, kursinya, wah banyak banget yang harus dipikirkan di dalam menggambarnya itu. Terus kalau desainnya, kalau gambarnya udah selesai, dibawa ke pabrik untuk dibuat pesawatnya. Dan itu membutuhkan waktu yang lama banget. Jadi buat bikin pesawat nggak cuma sebentar adik-adik, lama sekali bikin pesawat itu. Nah adik-adik, Tante Yuli mau tanya nih, apakah Tuhan membuat burung seperti manusia membuat pesawat terbang? Butuh waktu yang lama, terus mesti digambar dulu. Apakah Tuhan bikin burung seperti itu? Enggak adik-adik, ternyata enggak. Tuhan itu hanya berkata, hanya bicara, jadilah burung-burung di langit. Wah, jadi adik-adik burung-burungnya. Wah, Tuhan Yesus itu hebat loh, luar biasa. Tuhan menciptakan burung. Yuk semua coba katakan, Allahku
hebat. 1, 2, 3. Allahku hebat. Lagi ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Allahku hebat. Wah, luar biasa. Tuhan Yesus menciptakan burung. Tuhan Yesus ciptain burungnya juga banyak adik-adik. Bermacam-macam Tuhan ciptakan adik-adik. Nah, nih banyak banget ya. Paruhnya, kakinya, bulunya yang bagus. Semua Tuhan ciptakan berbeda-beda adik-adik. Oh, terus juga ada burung yang besar, ada burung yang kecil, gitu ya. Ada burung yang bisa nyanyi, ada burung yang bisa berbicara, ngikutin orang ngomong, gitu. Nah, adik-adik, kalau burung-burung yang dipelihara sama manusia, yang kasih makan pasti yang punya burungnya adik-adik. Tapi gimana dengan burung-burung yang ada di udara tuh? Yang gak ada pemiliknya di udara itu, siapa yang kasih makan? Ya, yang kasih makan Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus sediakan. Nah, sediakan makanan-makanan dari alam yang Tuhan sediakan buat burung-burung di udara adik-adik. Ada yang makan biji-bijian, terus ada yang makan serangga gitu ya. Banyak Tuhan sediakan semua untuk burung-burung itu. Jadi Tuhan nggak membiarkan mereka kelaparan, tapi Tuhan menyediakan makanan buat burung-burung. Itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan. Nah, terus adik-adik, kalau gitu gimana dengan kita ya? Burung-burung aja Tuhan pelihara. Gimana dengan kita? Kita itu anak-anak Tuhan. Lebih daripada burung-burung itu, Tuhan pasti pelihara kita. Apa sih bukti peliharaan Tuhan buat kita? Adik-adik, dulu kita waktu lahir cuman bisa cuma bisa nangis. Tapi sekarang kita udah bisa berjalan, bisa berbicara, bisa berlari. Itu terus Tuhan sediakan pakaian juga buat kita, sediakan makanan buat kita melalui orang tua kita. Itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan buat kita. Bukti Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Nah, kalau Tuhan Yesus udah sayang sama kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersyukur atas kebaikan Allah Bapa adik-adik. Ya, gimana caranya? Bersyukur atas kebaikan Tuhan. Wah, adik-adik, kalau kamu, ini contohnya ya, kalau kamu mau tidur, kamu harus berdoa, bersyukur buat hari yang Tuhan sudah pimpin dari pagi sampai malam. Terus kalau bangun tidur, jangan lupa kamu juga berdoa. Artinya bersyukur Tuhan masih berikan kehidupan buat kita. Kita masih bisa bernafas. Ya, mau makan, berdoa, bersyukur buat makanan-makanan yang Tuhan sediakan. Nah, terus kalau udah Tuhan sediakan makanan itu, kamu harus habiskan makanan itu. Jangan kamu buang-buang. Itu tanda kamu bersyukur menghabiskan makanan yang sudah disediakan. Ya, terus apa lagi? Wah, kamu punya mama papa, punya kakek nenek, punya orang tua yang menjaga kamu. Kamu harus
bersyukur. Gimana caranya? Menolong orang tua adik-adik. Kalau kamu yang sudah besar bisa bantu cuci piring, bisa bantu nyapu ngepel, merapikan bekas mainan kamu, merapikan tempat tidurmu. Banyak hal yang bisa kamu lakukan. Ya. Terus apa lagi? Wah, kamu punya mainan. Rapiin mainanmu. Jangan dibanting-banting. Ya, jangan lempar-lempar. Tapi bekas bermain, rapikan. Terus simpen. Itu namanya kamu merawat mainan kamu. Terus apa lagi? Waduh, banyak banget yang bisa kamu lakukan. Bersyukur tidak cuma dalam keadaan happy, coba dalam keadaan senang. Dalam keadaan susah pun kita harus bersyukur. Nah, saat ini di tengah-tengah kondisi kita harus tetap bersyukur. Ya, bersyukur buat keadaan kita saat ini. Bisa banyak hal yang bisa kita perbuat jika kita mau. Gak usah khawatir. Yang penting selalu bersyukur karena kita punya Bapa di atas segalanya. Yang penting kita harus mengutamakan Tuhan Yesus di dalam hidup kita dan kita melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita diciptakan Allah itu luar biasa. Nah, adik-adik, itu firman Tuhan yang Tante Yuli bawakan. Ayat hafalan hari ini ada di 1 Tesalonika 5 ayat 18a. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Firman Tuhan yang Tante Yuli sampaikan ada di Kejadian 1 ayat 20 sampai 23. Yuk, terima kasih sudah mendengar firman Tuhan. Kita saat ini mau berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan telah menciptakan burung-burung di langit supaya kami tahu betapa besar kuasa-Mu atas kehidupan di dunia ini. Kami juga bersyukur Tuhan atas tubuh yang sehat dan kehidupan yang Tuhan berikan buat kami. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami selalu mengucap syukur baik dalam keadaan suka maupun susah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.